Yang mana es?
Hmm. Dinaikin banget 30 poin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teman-teman sekalian, nah, manajemen ya. Ini nggak ada yang dari jurusan lain kan ya? Oke, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi PKKM manajemen pada tahun 2024. Dan nanti sosialisasi ini ada perbedaan dengan sosialisasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau yang pada hari ini itu adalah sosialisasi per skema, yaitu nanti kita akan ada sosialisasi untuk PKKM yang riset, habis itu akan ada sosialisasi PKKM yang KWU atau kewirausahaan, dan juga akan ada sosialisasi PKKM magang. Nanti akan dipresentasikan oleh masing-masing ya apa ya istilahnya mungkin PIC lah ya, PIC untuk presentasi ini saja. Oke, mungkin awal-awal kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu ya, sambutan sekaligus pembukaan dari Bapak Dian Purnomo Jati, Bapak Dr. Dian Purnomo Jati, SE, MSc, calon profesor, selaku Ketua PKKM Manajemen pada periode ini. Untuk Bapak Dian Purnomo Jati, saya persilakan. Dr. Dian Purnomo Jati. Ya, terima kasih Mas Muhammad Bagas Gumitang atas pembukaannya. Baik teman-teman, selamat sore. Mohon maaf undangannya mendadak karena kita melihat ini momen yang tepat. Teman-teman sudah selesai UAS ya, kemudian sudah bagi yang ber-MBKM di semester sekarang juga sudah melakukan ujian konversi kan, terhitung hari ini adalah terakhir untuk pelaksanaan ujian konversi untuk prodi manajemen. Baik, pada intinya untuk program beberapa sudah mengkonfirmasi kami baik japri atau bertemu langsung ya, sudah kami coba jelaskan, sehingga sekarang kami mohon dengan sangat kerjasamanya karena ada beberapa hal harus kita identifikasi peserta, karena kalau jumlahnya melebihi kapasitas yang kami sediakan tentunya kami harus memilih. Jadi kami sangat membutuhkan untuk segera dikirim dokumen-dokumen yang memang di request. Jadi untuk kami sampaikan sekali lagi, yang pertama adalah program MBKM magang. Nah, MBKM magang memang silakan bagi yang saat ini semester 4. Nah, ini cocok untuk mengambil MBKM magang, atau yang saat ini semester 6 dan baru saja mengambil MBKM riset. Nah, ini juga cocok sesuai untuk bisa mengambil yang sudah MBKM riset kan bisa mengambil MBKM magang atau MBKM kewirausahaan untuk mengkonversi beberapa mata kuliah yang belum diambil di semester saat ini, yang tentu saja yaitu semester 6. Jadi untuk teman-teman yang semester 7 di bulan Agustus tahun ini, nah ini cocok untuk bisa mengambil MBKM magang dan MBKM kewirausahaan bagi yang saat ini semester 6 sudah mengambil MBKM riset. Terus untuk MBKM kewirausahaan juga silakan bagi yang saat ini posisinya semester
4 dan semester 6. Silakan untuk kemudian bisa segera melakukan pendaftaran. Nah, yang pertama untuk MBKM Riset slotnya adalah 48 mahasiswa. 48 mahasiswa akan kita distribusikan yaitu 30 mahasiswa untuk ber-MBKM Riset di luar kota dan 18 mahasiswa di dalam kota. Untuk mahasiswa yang di luar kota sudah kami sampaikan kemarin, ada di Wonosobo, di Tambi untuk MBKM Riset, ada di Permodalan Nasional Madani, Investment Management Jakarta, ada di BRIN. BRIN ini nanti ada BRIN Jogja dan BRIN Jakarta. Ada nanti untuk BRI, ada nanti untuk OJK Jakarta, ada nanti untuk Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, ini berapa kuota untuk per lembaga mitra adalah 2-5 mahasiswa. Nah, 2-5 mahasiswa. Jadi nanti untuk 30 mahasiswa yang ber-MBKM Riset di luar kota ini, kami yang nanti akan mendistribusikan. Nah, saat ini ya teman-teman diminta untuk menyusun outline. Nah, outline tadi sudah kami sepakati oleh tim panitia bahwa untuk outline-nya nanti akan ada outline yang lebih sederhana yaitu research model Canva. Seperti itu. Nanti akan disampaikan hari ini supaya teman-teman segera menyusun. Mungkin ada yang masih terkendala, waduh belum nyari artikel utama inilah. Kami segera butuh ini cepet-cepetan supaya kami bisa menentukan kuota. Nah, topiknya gimana, Pak? Topiknya terserah teman-teman dulu. Tidak usah dikaitkan dulu dengan mitra-mitra yang kami sebutkan tadi. Tapi kami ingin melihat keseriusan teman-teman dalam menyusun outline untuk riset. Segera susun. Ya, keseriusan teman-teman nanti akan tertuang di dalam research model Canva itu. Bagaimana teman-teman menuangkan ide risetnya. Karena memang ya riset perlu dibimbing ya. Kami tidak kemudian mentarget teman-teman harus bikin outline yang luar biasa. Apalagi dikaitkan dengan mitra-mitra yang teman-teman sendiri tentu masih belum terlalu paham nanti bidang kerja riset di masing-masing mitra. Jadi saya harap segeralah, ini sudah lama kan ini jarak dari selesai UA, segera susun, kami tunggu nih cepet-cepetan ini karena slotnya nanti untuk 30 di luar kota, yang 18 di dalam kota. Dalam kota itu mana saja Pak ya? Lembaga keuangan Bank Indonesia Purwokerto, OJK Purwokerto, kemudian lembaga asosiasi eksportir di Purwokerto, nanti bagian perekonomian Kabupaten Banyumas, Bapeda Banyumas, kemudian beberapa lembaga lainnya yang nanti akan kami susulkan, ada BPJS, ada KAI ya, ada PNM Purwokerto. Nah, itu nanti akan kami yang nanti berhak secara sepihak memang berdasarkan dari outline yang teman-teman kirim untuk menentukan teman-teman nanti akan cocok di mana. Maka segera dikirim. Jadi 30 untuk luar kota MBKM Riset, 18 untuk riset di dalam kota. Gambarannya gimana? Teman-teman nanti akan dapat insentif, tapi tidak seperti magang yang harus di situ terus, enggak. Teman-teman nanti mengkonfirmasi. Begitu juga ada ini yang sudah sering dilakukan, yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Semarang. Itu juga nanti akan kita buka slot, mungkin jumlahnya paling besar ya, sekitar 6-10 di situ. Tapi nanti kita lihat kesesuaian topiknya juga. Itu kemudian untuk magang kita 20 mahasiswa. Silakan segera kirim CV saja kalau untuk magang. Kirim CV dan transkrip ya di situ IPK berapa gitu lah. Di situ nanti sudah kita bagi ya 4 ya di mana di mana? Jogja. Di Jogja 5, di Wonosobo 5, di Tegal 5, sama di Klaten ada Bumdes Umbul Ponggok 5. Jadi itu. Kemudian KWU 15. Silakan kirim. Tadi sudah dikirim oleh Pak Bagas tentang produk, fokus di produk karena kita sekarang ke produknya. Produknya apa? Nah, nanti teman-teman saya minta kalaupun produknya
ambil getuk goreng Sokaraja ya harus ngomong dong sama yang punya produk, karena kemarin pengalaman kita agak kecolongan di itu ya. Ternyata ngambil produk tapi tidak ada konfirmasi dengan pemilik produk. Seperti itu. Nah, ini nanti kita butuh 15 mahasiswa ya. Kalau sebelumnya kan 30, ini kita persempit hanya 15 mahasiswa. Oke, itu pengantar dari saya. Jadi tolong mohon kerjasamanya teman-teman segera submit. Segera submit karena segera kita akan identifikasi pendaftar yang nanti siapa yang cepat akan menunjukkan tingkat keseriusan teman-teman. Begitu juga dengan penyusunan outline risetnya, kemudian produk itu susun aja. Saya ingin produk misalnya apa obat herbal, terus kasih keterangan obat herbal ini diproduksi ternyata ada yang itu diproduksi oleh kakak saya, diproduksi oleh tetangga saya namanya Pak ini. Saya sudah punya peluang untuk bekerja sama. Oh, diproduksi oleh teman saya, oleh kolega saya punya hubungan baik. Produk itu nanti akan kembangkan seperti inilah. Itu yang kita minta. Jadi bukan ambil kemarin ada songkok presiden, comot aja songkoknya gitu. Belum ngomong sama yang bikin kan gitu. Atau ambil apa, belum ngomong sama yang bikin gitu ya. Jadinya kita malah nyuri produk namanya, bukan mengembangkan kewirausahaan. Kan gitu. Nah, itu sekali lagi riset kita butuh 48, 30 luar kota, 18 dalam kota. Magang kita butuh 20 luar kota semua. Kewirausahaan kita butuh 15. Tolong mohon kerjasamanya segera submit, manfaatkan waktu supaya nanti di semester depan teman-teman bisa menjadi bagian dari program yang istimewa ini. Kalau ini ada insentifnya, kita kawal, mitranya kita jaga kualitasnya, dan nanti kita akan mengawal teman-teman ketika ketemu mitra misalnya untuk riset itu kita kawal seperti itu, karena kita ingin menjaga kualitas output dari risetnya, dari kewirausahaannya, dan juga dari hasil magangnya. Karena kita lihat konversi hari ini agak sedikit carut marut gitu ya, dalam artian kualitas dari pelaporan itu tidak standar untuk bisa direlevansikan, dikonversi dengan mata kuliah yang ada. Nah, kita ingin ini tidak terlalu dipaksakan sehingga akan sedikit ada apa namanya nanti perbaikan di mekanisme. Mungkin itu aja sebagai pengantar, nanti untuk detailnya akan dijelaskan oleh Pak Bagas dan Yang riset Bu Asmi. riset nanti Bu Asmi. Yang magang Pak Joni ya nanti. Oke, baik. Mungkin itu, atau kalau nanti Pak Joni tak awali aja ya yang untuk magang ya, saya bantu untuk menjelaskan yang magang. Magang nanti masing-masing 5 mahasiswa itu selama apa namanya tidak full 4 bulan. Nanti kita ada beberapa mekanisme. Jadi teman-teman kita bekali, setelah kita bekali dengan materi awal, kemudian kita terjunkan sekitar 2 sampai 2,5 bulan. Nanti ada kasus bisnis yang akan diberikan oleh perusahaan. Kemudian teman-teman berusaha untuk memberikan solusi, bekerja sama dengan dibimbing oleh DPL. Setelah itu nanti kita presentasi bersama-sama di depan pimpinan perusahaan terkait kasus bisnis yang dimintakan. Nah, selama 2 sampai 2,5 bulan itu ngapain ya teman-teman? Nanti menyesuaikan dengan penugasan dari masing-masing mitra magang. Nah, tetapi nanti mitra magang juga akan kita minta untuk memberikan kasus bisnis dan teman-teman nanti menyelesaikan kasus bisnis itu. Nah, sambil nanti kita presentasi di depan pimpinan yang memberikan kasus bisnis. Itu gambaran dari magang. Insentifnya kemarin sudah kita sampaikan 1 juta berapa ya? 1.200.000 dan 750 untuk transport. 1.200.000 akan diterimakan setiap bulan. Sedangkan untuk transportnya diterimakan hanya di PP ya, PP. Jadi hanya 2 kali 750 itu. Nah, tapi teman-teman nanti di sana nyari mes sendiri, nyari tempat sendiri. Nah, itu untuk magang. Jadi nanti laporannya seperti apa ya? Laporannya nanti sudah ada format dari prodi kan, seperti itu yang seperti yang sekarang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Mungkin itu untuk magang. Untuk riset nanti akan dijelaskan Bu Asmi, dan untuk kewirausahaan akan dijelaskan oleh Pak Bagas. Dari saya sekian dulu. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Penekanan kami hari ini adalah banyak yang belum mengeksekusi pendaftarannya gitu kan. Sayang ini. Tolong dimanfaatkan sebelum nanti didahului oleh yang lain. Baik, sekian. Selamat sore. Ditunggu segera
kiriman outline, CV, dan proposal kewirausahaan yang hanya menjelaskan produk ya. Kita nggak akan memberatkan. Produknya apa, ada itu aja. Jelasin dalam 2-3 halaman. Sekian, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bagas atau Bu Asmi. Oke, terima kasih Pak Dian. Tadi ya teman-teman ya, sudah dijelaskan juga mengenai magang. Jadi sebenarnya kalau magang sih ya hampir sama yang sebelumnya sudah teman-teman lakukan juga di MBKM sebelumnya yang mengambil magang. Tapi di sini teman-teman akan mendapatkan insentif gitu. Dan ya intinya dibayar lah teman-teman ya. Jadi akan mendapatkan bayaran. Dan tadi pilihannya juga ada 5 ya. Ada Jogja, Wonosobo, Tegal, habis itu dan juga Klaten ya. Oke, kalau begitu mungkin nanti sesi tanya jawab kita taruh di akhir aja ya. Itu misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, jadi di akhir, ketika semua skema sudah dijelaskan. Selanjutnya ini mau Bu Asmi dulu apa kewirausahaan dulu, Bu? Boleh riset dulu? Bu Asmi, Riset dulu ya? Riset ya? Boleh. mau riset dulu? Oke, boleh. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan PKKM untuk skema riset ya dari Bu Asmi. Untuk Bu Asmi saya bilang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit terkait dengan MBKM riset. Jadi sekilas MBKM riset ini nanti teman-teman melakukan penelitian selama minimal 1 semester dan maksimal di 2 semester di lembaga pemerintah ataupun industri yang bekerja sama dengan unsur dalam hal ini adalah program studi manajemen seperti yang sudah kita sebutkan pada sosialisasi sebelumnya ya. Jadi ada peran mitra yang pertama, nanti mitra berperan sebagai pendamping mahasiswa, sebagai supervisor, dan juga penguji yang nantinya mereka berhak untuk memberikan nilai riset baik seminar proposal maupun seminar hasil dari teman-teman semua ya. Ini ada beberapa mitra, yaitu dari DJPP Kanwil Jateng, ada Bappenas dan Bapeda, Bank Indonesia, ada PNM, BPKH, OJK, ada juga beberapa lainnya nanti kita susulkan kembali seperti itu. Nah, ini informasi awal ya terkait dengan skema MBKM PPKM ini. Terkait riset, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kita punya kuota 48 untuk MBKM riset, di mana 30 peserta itu nanti akan ditempatkan di luar kota. Kemudian 18 peserta di dalam kota, seperti itu untuk risetnya ya. Tapi bukan berarti kalian kemudian langsung standby di sana di luar kota, seperti itu tidak seperti itu ya. Jadi peserta yang diseleksi dan dipilih itu menggunakan rencana riset outline. Maka mohon segera teman-teman untuk mengumpulkan outline. Jadi nanti format outline-nya mungkin akan berbeda dengan format outline pada umumnya ya. Jadi kita buat lebih sederhana ya dengan research model canvas dengan hanya 1 lembar saja. Itu teman-teman sudah bisa membuat outline seperti itu ya. Jadi tidak perlu dulu untuk mencari jurnal acuannya dan sebagainya. Benefit yang akan didapatkan tentu biasanya konversi 20 SKS, nanti ada publikasi ya. Kemudian ada beberapa pelatihan, analisis, juga kita ada pelatihan yang lainnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, dan juga insentif untuk riset. Kalau dalam kota itu dapat insentifnya transport, kalau luar kota transport plus biaya hidup. Nah, apa yang harus teman-teman persiapkan ya? Yang pertama mengisi form pendaftaran ya. Kita sudah sebarkan juga link untuk pendaftaran. Nanti juga di akhir ini saya share kembali linknya. Kemudian mengisi form kesediaan PKKM nanti ya ketika memang sudah dinyatakan diterima ya. Jadi ini sebagai komitmen teman-teman untuk bersedia menyelesaikan dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang akan kami susun seperti itu. Kemudian draft rencana proposal ya outline dan mengisi si MBKM ya. Kemudian ketentuan risetnya apa? Yang pertama, scope proposalnya minimal berlevel kabupaten atau kota ya. Kemudian studi ini biasanya bersifatnya kalau bisa kuantitatif ya, tidak kualitatif, sehingga hasil yang ditemukan bisa dipertanggungjawabkan.
Ini ada beberapa isu yang teman-teman bisa angkat topiknya terkait dengan pengembangan kewirausahaan, manajemen keuangan usaha, perilaku organisasi dan tata kelola perusahaan, ada aspek pemasaran usaha, aspek operasional usaha. Ini secara rincinya seperti ini. Nanti kita share juga teman-teman ini materinya ya, sehingga teman-teman bisa lihat yang dari ini ada topik kewirausahaan, entrepreneurship, minat berwirausaha, digital, inovasi, kreativitas, sociopreneurship. Ada juga yang skup keuangan, skup operasional, skup pemasaran, dan skup SDM ya. Jadi banyak topik yang bisa teman-teman pilih ya. Kalau bisa topiknya topik yang terkini gitu ya. Jadi tidak perlu disambungkan atau ada hubungannya dulu dengan mitra-mitra ya. Jadi nanti yang penting teman-teman ajukan dulu saja topiknya seperti apa. Nah, ini beberapa contoh proposal yang kemungkinan akan diterima nih. Misalkan pengaruh cyberloafing terhadap produktivitas karyawan dimediasi oleh motivasi kerja karyawan pada industri batik di Provinsi Jawa Tengah, misalkan seperti itu. Atau analisis pengaruh dimensi sosial media influencer dan daya tarik terhadap purchase intention pada produk kosmetik PT Paragon, misalkan seperti itu. Dan sebagainya ya. Ini beberapa contoh proposal yang diterima. Ini contoh proposal yang kemungkinan akan ditolak. Analisis perbandingan kinerja keuangan UMKM A dan B di Kabupaten Banyumas. Jadi kenapa ditolak? Karena ini sifatnya hanya membandingkan saja ya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian dampak pandemi COVID-19 terhadap gaya kepemimpinan, bla bla bla. Karena ini sudah lewat dari COVID-19 ya, sehingga seperti ini sudah tidak relevan lagi, apalagi hanya di Kelurahan Jatimakmur seperti itu, sehingga skupnya tentu lebih kecil. Kemudian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rantai pasok berbasis bisnis online. Studi kasus di UMKM ya. Nah ini jadi skopnya jangan terlalu sempit seperti itu harapannya teman-teman. Kemudian ini beberapa kegiatan yang akan kita lakukan ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan pelatihan terkait dengan metodologi penelitian ya. Kemudian ada juga parafrase dan Mendeley. Kemudian ada POP dan juga post viewer dan pelatihan analisis data. Nanti kalau pelatihan analisis data nanti kami sesuaikan dengan apa saja analisis data yang digunakan oleh teman-teman. Misalkan SEM PLS, kemudian SEM AMOS seperti itu ya, atau regresi seperti itu nanti ada, atau FUS. Nah itu nanti kita berikan pelatihan sesuai dengan analisis data yang teman-teman ambil seperti itu. Seperti biasa nanti ada seminar proposal, ada data mining, ada uji Turnitin ya teman-teman ya. Jadi sekarang Turnitin itu sudah 30% seperti itu ya. Jadi sudah tidak 40% lagi. Jadi makanya kita memberikan pelatihan juga parafrase ya. Ini tujuannya untuk biar nanti teman-teman bisa lulus uji Turnitin. Sebagai syarat biasanya untuk pendadaran seperti itu ya. Seminar hasil, kemudian penyerahan laporan penelitian, ada keputusan lulusan. Ini sekilas timeline ya. Jadi nanti ada pengumpulan draft riset, seleksi ya. Kemudian Agustus sampai dengan November itu teman-teman sudah ada kegiatan PKKM, ada SCA ya, ada seminar proposal. Jadi biasanya seminar proposal itu kita laksanakan ketika jadwal UTS dan seminar hasil kita laksanakan ketika jadwal UAS seperti itu ya. Jadi timelinenya cukup singkat ya. Jadi teman-teman harus komitmen dari awal untuk bisa menyelesaikan magang riset ini, MBKM riset ini. Nah ini dia teman-teman format outline yang kami sederhanakan ya menggunakan riset model Canvas. Jadi bentuknya hanya seperti ini ya, ada topik, ada masalah, ya, ada tujuan, kebaruan, metode, dan juga judul. Sudah saya share juga di grup, jadi silakan teman-teman bisa mulai membuatnya ya. Jadi ini sebagai contohnya saja teman-teman, riset model Canvasnya nanti lebih sederhana, jadi tidak ada jurnal utama, jurnal pendukung seperti itu ya. Tidak ada hipotesis gitu, nanti lebih sederhana lagi. Harapannya kalau sudah dibuat sederhana seperti ini, hari ini teman-teman sudah bisa langsung buat ya, sehingga kuotanya segera terpenuhi seperti itu. Mengingatkan kembali teman-teman untuk link pendaftarannya.
Saya kira itu dulu, Pak Bagas dari BKM Riset. Oke, terima kasih Mbak Asmi atas sosialisasi mengenai PKKM riset ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau dalam segi sistematika pelaksanaan, sebenarnya hampir sama dengan yang mungkin teman-teman lihat ya. Karena ini saya yakin yang mau ikut besok belum pernah ikut yang PKM riset karena PKM riset kan outputnya udah lulus ya, lulus kuliah gitu. Jadi ya itu ya yang teman-teman lihat ya kurang lebih seperti itu. Nanti akan ada pelatihan dari uh, panitia, dari dosen mengenai Mendeley, mengenai public offerings dan segala macam seperti itu. Nah, selanjutnya dan itu juga ada mitranya teman-teman. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Asmi dan Pak Dian. Jadi ya nanti itu memang nanti sifatnya kita akan memilih secara sepihak mana yang akan di luar kota atau mana yang akan di dalam kota seperti itu. Itu jadi kurang lebih seperti itu teman-teman dan begitu juga dengan yang magang ya. Oke, selanjutnya kita mungkin langsung saja ke PKKM selanjutnya ya, yaitu adalah PKKM mengenai kewirausahaan yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Sebentar saya izin share screen terlebih dahulu. Ya. Oke, jadi kalau untuk ini namanya adalah sebenarnya EITP ya, Export Internship Training Program. Nah ini sebenarnya kita udah jalan selama 3 batch atau 3 angkatan. Dan ini besok insya Allah teman-teman akan memasuki batch yang keempat ya, yang keempat dan kalau nggak salah yang batch 2 itu juga hasil PKKM teman-teman dan mereka itu memang full dibiayai, ya, dibiayai oleh PKKM itu sendiri. Dan di sini nanti kita akan partner juga. Oh ya, sebelumnya saya akan bisa mengenai agenda yang terlebih dahulu. Jadi untuk agenda pertama adalah yang kita lakukan sekarang ya, yaitu adalah sosialisasi program pada tanggal 12 Juli dan selanjutnya adalah kita akan melaksanakan seleksi mahasiswa. Seleksi mahasiswa selama 15 sampai 22 Juli 2024. Nah, ini nanti apa yang akan kita seleksi itu adalah hasil dari proposal yang akan teman-teman buat sebelumnya. Jadi kan saya udah menaruh tuh ya, saya udah naruh file format proposal yang harus teman-teman buat. Dan itu sudah benar-benar disimplified, sudah benar-benar sangat simpel dan disederhanakan. Karena saya yakin teman-teman kayaknya waktu lihat syaratnya udah proposal bisnis, wah ini kayaknya susah nih nyusun anggaran segala macam, kayaknya ribet ya. Jadi itu udah benar-benar yang paling sederhana teman-teman. Jadi di situ teman-teman hanya tinggal menjelaskan mengenai produknya saja dan ya deskripsi mengenai produknya atau keunggulan dari produknya saja. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan pelaksanaan kegiatan. Jadi setelah mahasiswa yang sudah kita pilih, kita akan melakukan pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya ini adalah sekitar 4 bulan, yaitu dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Nah, biasanya output dari akhir acara dari pelaksanaan kegiatan ini itu ada expo teman-teman. Yang mungkin teman-teman sering lihat ya, udah 3 kali terlaksana. Jadi itu akan ada expo mengenai barang-barang teman-teman sekalian. Jadi itu kayaknya akan jadi, bukan kayaknya, udah pasti akan terlaksana pada bulan Desember. Biasanya Desember awal sih, kuartal awal. Dan ini adalah coachnya nanti atau mentornya, yaitu ya sama dengan sebelumnya, yaitu ada Pak Fahmi dari CEO PT Ubah Uhud Internasional dan juga ada Bu Wiji ya dari CEO Wimifu Internasional. Nah nanti kedua mentor ini itu akan memberikan 2 teori yang berbeda. Jadi kalau Mas Fahmi itu biasanya dia mengajarnya lebih ke ajarannya lebih ke dokumentasinya, kayak berkas-berkasnya, PWP, pokoknya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan ekspor tersebut. Nah, kalau yang Mbak Wiji atau Bu Wiji ini, beliau biasanya materinya adalah mengenai marketing kit, ya, mengenai marketing kit, cara pemasaran segala macam. Jadi biasanya lebih ke teori. Tapi kalau Mas Fahmi ini lebih ke praktek, lebih ke penyusunan dokumennya. Kalau Mbak Wiji ini lebih ke teori marketingnya, marketing kit, public speaking, segala macam seperti itu. Dan biasanya beliau-beliau ini, mereka itu penerapannya praktik teman-teman. Jadi teman-teman ini memang diwajibkan untuk membawa laptop dalam
pelaksanaan acaranya seperti itu. Ya, jadi untuk Mas Fahmi itu biasanya dia untuk dokumentasinya, untuk Mbak Mici biasanya lebih ke Nah, ini adalah benefit-benefit dari program ini. Jadi ini adalah untuk merekognisi 20 SKS yang akan teman-teman buat. Yang kedua adalah mendapatkan pelatihan komprehensif pada bidang ekspor impor komoditas atau produk. Lalu yang ketiga juga mendapatkan pengalaman ya di bidang ekspor impor sekaligus dibimbing langsung oleh para ahli yaitu Mas Fahmi dan Mbak Mici. Dan juga mendapatkan sertifikat pelatihan teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang sangat resmi ya, yang resmi untuk mengikuti yang resmi untuk hasil dari pelatihan PKKM ini seperti itu. Dan juga teman-teman nanti setelah misalnya teman-teman sudah mendaftar PKKM ini, teman-teman juga akan otomatis mengikuti sertifikasi KWU industri yang bersertifikasi BNSP. Itu nanti akan secara gratis tuh teman-teman. Jadi the benefitnya sangat banyak sebenarnya ya. Ini belum saya tulis di sini. Jadi untuk teman-teman yang udah otomatis mendaftar, nanti akan teman-teman diikutkan untuk mengikuti sertifikasi KWU industri ya, KWU industri yang bersertifikasi BNSP itu kalau di luar tuh harus bayar teman-teman. Jadi ini menurut saya ini ada satu opportunity yang sangat besar ya. Dan juga yang terakhir teman-teman akan mendapatkan bantuan insentif sebesar 2 juta rupiah per mahasiswa untuk pengembangan produk di PKKM kewirausahaan ini. Jadi itu ya. Jadi untuk benefitnya teman-teman selain mendapatkan materi, mendapatkan teori, mendapatkan ilmu pengetahuan, teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat. Yang pertama sertifikat dari Mas Fahmi, habis itu sertifikat BNSP, sertifikat kewirausahaan industri BNSP, dan juga mendapatkan insentif sebesar ya itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya 2 juta rupiah. Ini semua bisa didapatkan teman-teman secara gratis ya. Jadi bisa mendapatkan benefit yang cukup banyak. Nah, persyaratannya apa untuk mengikuti PKKM kewirausahaan ini? Saya salah nih. Mahasiswa aktif FEB Unsut ya, ini prodi manajemen. Saya prodi S1 manajemen atau semester 6. Dan memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif maupun pasif. IPK minimal 2,75 dan juga yang terakhir memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Jadi ini sangat diperlukan ya komitmen ini. Nanti kita akan juga ada suatu berkas komitmen yang harus ditandatangani teman-teman setelah teman-teman diterima. Nah, selanjutnya ini seputar ekspor. Jadi ya ekspor merupakan suatu proses perdagangan barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri ya. Jadi ekspor adalah salah satu proses bisnis yang penting karena menghasilkan banyak keuntungan dan peluang bisnis bagi negara asal komoditas tersebut. Jadi ya memang banyak ya teman-teman ya mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengikuti IETP ini yang sudah 3 batch. Tadi udah sekitar 100 lebih itu. Itu udah banyak yang melakukan ekspor dan meskipun mereka tidak melakukan ekspor tapi ujung-ujungnya mereka memiliki usaha. Ya usaha yang mungkin mungkin mereka belum berhasil melakukan ekspor tapi mereka udah bisa menjual produk tersebut ke berbagai pulau di Indonesia lainnya seperti itu. Jadi profitnya juga udah cukup besar gitu ya. Jadi ya memang sudah cukup banyak mahasiswa-mahasiswa alumni dari IETP ini yang memang sudah memiliki usaha dan juga memiliki PT sendiri ya. Yang memiliki PT. Dan habis itu ini juga overview-nya bisnis ekspor, ada kewirausahaan, mengurus dokumen produk ekspor, mengurus dokumen kepabeanan, korespondensi, negosiasi, dan kontrak penjualan ekspor, dan juga memeriksa fisik dan memuat produk ekspor. Jadi ini kira-kira yang akan teman-teman pelajari di PKKM KWU ini. Mengurus dokumen kepabeanan, segala macam. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan dalam mengikuti PKKM kewirausahaan ini. Nah, yang pertama adalah DPL diharuskan mengetahui produk yang dimiliki oleh mahasiswa. Ya, jadi DPL minimal tahu aja teman-teman, minimal tahu produk yang teman-teman itu apa yang dipakai untuk pengembangan produk di PKKM KWU ini. Habis itu yang kedua, produk yang dijadikan bahan pembelajaran boleh menggunakan produk sendiri atau produk yang dimiliki oleh orang lain. Ya, jadi bebas teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya produk, misalnya teman-teman lagi jualan apa, lagi jualan bulu mata atau jualan sikat gigi, itu boleh digunakan untuk PKKM kewirausahaan ini. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya produk, belum punya yang lain, bisa menggunakan produk orang lain, ya, bisa menggunakan produk tadi yang seperti yang disampaikan Pak Dian, mungkin obat herbal dari orang lain atau misalnya produk makanan keletian punya siapa gitu. Tetapi ini saya bahas yang ketiga. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan produk punya orang lain, itu diharapkan ada izin terlebih dahulu.
ya izin terlebih dahulu untuk menggunakan produk PKKM kewirausahaan. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah diterima, teman-teman diharapkan nanti kita ada template-nya teman-teman untuk membuat surat persetujuan yang akan diberikan formatnya ketika sudah mulai kegiatan PKKM. Jadi nanti surat persetujuan ini kita yang buat template-nya, nanti teman-teman tinggal isi saja untuk usaha segala macam. Dan nanti itu surat persetujuannya teman-teman kasih ke produk yang teman-teman pakai, yang punya aslinya seperti itu. Itu jadi kayak misalnya nih apa ya, saya ingin menggunakan produk apa ya istilahnya, snacknya saya ngambil dari orang lain. Nah nanti saya menggunakan surat persetujuan tersebut untuk ya nanti akan saya berikan ke orang lain tersebut. Nanti orang lain tinggal si tanda tangannya dan bahwa mereka bersedia untuk produknya dijadikan bahan pembelajaran. Jadi kurang lebih ini ya mengenai ekspor atau mengenai PKKM KWU. Sekarang selanjutnya saya ingin memperlihatkan mengenai memperlihatkan share screen ini ya, share screen format proposal. Nah, teman-teman. Ini adalah format proposal PKKM yang akan teman-teman buat. Jadi ini udah lebih simpel nih teman-teman. Jadi ini nggak seperti proposal mungkin PKM atau PMW itu udah menggunakan yang seperti itu ya. Jadi ini benar-benar yang paling gampang, paling simpel. Nah, jadi intinya yang wajib itu hanya yang ini ya, jenis dan karakteristik produk. Habis itu juga ada bahan baku mentah, langkah-langkah usaha, dan rencana pengembangan usaha. Nah, ini yang untuk analisis usaha ini tidak wajib teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau membuat juga nggak masalah dan mungkin akan mendapatkan nilai tambah juga. Tapi kalau misalnya nggak mau dibuat juga nggak masalah. Nanti yang kita nilai adalah berdasarkan karakteristik produknya aja. Nah, yang pertama di sini adalah bab pertama yaitu deskripsi dan keunggulan produk. Di sini adalah jenis dan karakteristik produk. Nah, di sini adalah berisi tentang deskripsi singkat dari produk seperti nama produk, identitas nama pemilik produk, deskripsi produk yang ditawarkan atau keunggulan produk, alamat usaha secara lengkap, kapan mulai usahanya dan jenis bidang usaha, serta segmen pasar. Jadi ini bisa untuk memperlihatkan ya apakah produk tersebut adalah produknya teman-teman sekalian atau produk orang lain seperti itu. Jadi sebenarnya ini nggak masalah sama sekali ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan produk orang lain juga nggak masalah. Produk temannya atau produk kerabatnya juga sangat tidak masalah, sangat diperbolehkan. Tapi tadi ya ada etikanya ya. Tetap harus izin terlebih dahulu. Jangan nyomot seperti yang dibilang Pak Dian sebelum. Nah, habis itu yang bab 2 itu adalah rencana kegiatan usaha bisnis ya. Ini ada bahan baku mentah, langkah usaha, dan rencana pengembangan usaha. Nah, untuk apa ini kok ada rencana kegiatan ini? Maksud dari adanya rencana kegiatan usaha ini itu adalah untuk menilai kira-kira seberapa matang produk teman-teman yang ingin dipasarkan. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dibilang juga product knowledge-nya ya. Product knowledge dari yang teman-teman punya terhadap produk yang ingin teman-teman pasarkan. Karena biasanya yang dinilai oleh Mas Fahmi atau Pak Fahmi itu juga mengenai product knowledge-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya produk teman-teman yang memasarkan suatu produk tapi teman-teman tidak begitu mengenal mengenai produknya, ya mungkin ya belum ini ya. Saya rasa belum begitu kompeten lah untuk mengikuti PKKM KW. Jadi kira-kira produk yang mungkin bisa digunakan itu adalah produk-produk yang mungkin teman-teman sudah familiar saja. Mungkin misalnya itu punya orang lain, bisa mungkin orang-orang yang apa ya istilahnya ya familiar juga, mungkin orang terdekat supaya kalau misalnya kalau ditanya-tanya itu enakan gitu ya. Bahan baku langkah-langkah, kalau langkah-langkah ini langkah-langkah proses produksinya, ini nanti mungkin bisa teman-teman singkat saja ya. Ini pokoknya dipersingkat aja teman-teman, nggak usah dibuat ribet ya. Terus juga rencana pengembangan usahanya. Jadi kira-kira ini nanti kalau misalnya teman-teman sudah lulus, sudah selesai, ini rencana usahanya itu mau digunakan, mau seperti apa. Oke ya, jadi itu adalah untuk yang PKKM kewirausahaan. Jadi ini sudah semua ya untuk magang, habis itu juga untuk kewirausahaan dan juga untuk riset. Atau mungkin ini ada Pak Joni juga, mungkin ingin menambahkan mengenai magang, Pak Joni. Oh ya. Oke, kalau begitu ini ya, sekian mungkin untuk yang presentasinya.
Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, teman-teman. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai masing-masing PKM yang teman-teman interest, teman-teman tertarik, mungkin bisa ditanyakan ke saya atau ke Pak Joni, ke Bu Filda, Bu Asmi, Pak Dian, dan semua yang ada di sini. Silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, teman-teman silakan. Boleh raise hand dulu mungkin bagi yang ingin bertanya. Mas Fajri ada pertanyaan nggak Mas Fajri? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani, Pak. Izin bertanya terkait yang magang itu posisi yang terbuka ada apa aja ya, Pak ya? Semua terbuka, Mbak. Maksudnya terbuka gimana nih? Maksudnya kan ada marketing, ada keuangan seperti itu, Pak. Jadi kita bisa menyesuaikan untuk CV-nya seperti itu, Pak. Oke, saya jawab ya Mbak Anissa. Secara umum untuk magang ini terbuka untuk semua konsentrasi Mbak. Jadi misalkan nanti Mbak Anissa dari konsentrasi apa gitu ya, nanti di sana akan belajar mungkin yang relate dengan konsentrasi dari Mbak Anissa gitu. Karena biasanya contohnya misalkan di Jogja itu kan ada apa nama ininya apa guys? Muda, mulia, mendunia itu kan udah keren banget. Nah itu nanti di sana akan ada beberapa project gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa belajar terkait dengan marketingnya, terkait dengan SDM-nya, terkait dengan operasinya gitu. Jadi magang ini terbuka untuk semua konsentrasi. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain silahkan ada lagi. Ini kesempatan emas ya untuk bertanya. Kalau misalkan kalian kayak saya pengen riset tapi masih bingung terkait dengan topiknya atau gimana prosesnya atau seperti apa, silahkan ditanyakan karena ini kesempatan yang bisa kalian manfaatkan untuk mengulik gitu ya masing-masing skema atau program. Ayo Mas Delian, mau bertanya Mas Delian. Ini kayaknya muka-mukanya bingung ini saya rasanya. Oh ini ada Mbak. Ada nih Mbak Nurani kita, silakan. Ya, sebelumnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya izin bertanya terkait yang riset Pak. Nah kalau misalkan udah terlanjur membuat outline-nya itu lengkap yang ada hipotesisnya, kemudian ada jurnalnya, ya seperti outline skripsi pada umumnya, itu apakah dikumpulkannya itu lebih better seperti itu atau diubah menggunakan model Canvas ya Pak? Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Kalau memang sudah terlanjur menggunakan outline yang lengkap, nggak apa-apa Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ini bagi memang yang belum saja, nanti yang belum silakan menyesuaikan dengan outline yang kami sederhanakan. Tapi kalau memang sudah terlanjur membuat, ya sudah tidak apa-apa, malah bagus. Nanti siapa tahu ketika sudah mendapatkan pembimbing, kemudian di ACC kan jadi nggak perlu bikin 2 kali seperti itu ya. Baik Bu, Ibu izin bertanya lagi, kalau misalkan kayak dibuat dua-duanya boleh Bu, atau mending satu aja Ibu? Dibuat dua-duanya maksudnya mau bikin riset model Canvas Maksudnya juga? iya, kalau Oh, misalkan oh nggak apa-apa. silakan saja. Gitu. Yang penting kami mintanya segera dibuat. Minimal riset model Canvas. Nah, itu sudah kami sangat sederhanakan sekali gitu ya. Kalau misalkan mau penasaran mau bikin riset model Canvas juga nggak apa-apa, silakan monggo. Mau bab 1, 2, 3 juga boleh Mbak. Baik Bu, baik Pak, terima kasih Bapak Ibu atas penjelasannya, sangat memahami sekali. Mas Almas, monggo Mas. Kemarin banyak tanya di kelas. Silahkan sekarang dicurahkan Mas. Mas Rashid ya. Lewat chat sih Mas. Mana nih Mas Rashid? Silakan Bu Asmi, silakan dijawab. Oke. Sampai dengan saat ini mudah-mudahan
tanggal 14 sudah bisa ya teman-teman ya, karena lebih cepat lebih baik gitu ya. Kita perlu menentukan kuotanya. Kan ini sudah sangat sederhana sekali ya. Jadi saya rasa cukuplah 2 hari untuk mengumpulkan seperti itu. Gitu ya Mas Rashid ya. Jadi tetap tanggal 14 Juli. Ya teman-teman ya. Jadi kalau deadline sih tetap 14 Juli. Jadi saya rasa sih ini kalau misalnya dibuat sehari bisa semua sih. Kalau kayak riset model Canva, habis itu apa yang proposal atau CV ya bisa lah sehari. Nah, yuk teman-teman juga izin menjawab tadi punya Mbak Nurani kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah buat online, tetap nggak masalah teman-teman dilanjutin aja. Karena outline itu nanti kayak dipakai setelah teman-teman diterima. Ya, setelah teman-teman diterima baru outline-nya itu digunakan. Jadi kalau misalnya udah teman-teman udah menggunakan udah membuat online tetap dilanjutin aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk riset model Canva-nya, kalau misalnya waktunya belum sempat dibuat ke riset model Canva-nya. Jadi kan sebenarnya riset model Canva itu kan penyederhanaan dari outline-nya itu ya. Penasaran Nah, Pak, pengen bikin riset model Canva. Jadi jadi pengen bikin dua-duanya katanya. Pak Joni Boleh. jagonya nih. Model Canva. Pak Silakan Joni. ada lagi teman-teman. Mas Alfi katanya ingin tanya Pak Joni, Mas Alfi. Ya. Kevin. Oh, di sini ada Mas Anam. Mas Anam mau ikut lagi, Mas? Cuma dengar sih, Pak. Ya, ada pilihan lagi teman-teman. Mungkin untuk format magangnya sudah di-share belum Pak Joni? Oh, CV-nya aja ya untuk magang ya? CV-nya mungkin Pak Joni? Oh iya, oke ya, saya coba tampilkan sekilas ya. Oke, sudah terlihat ya teman-teman di sini. Jadi untuk CV ini singkat saja, mungkin teman-teman sering bikin juga. Di sini ada nama, NIM, kemudian tentang saya ini jelaskan bagaimana kalian mendeskripsikan kalian, kelebihan, kelemahan, misalkan dan sebagainya. Bahkan mungkin bisa ditambahkan kesibukan saat ini atau kegiatan saat ini yang diikuti. Pendidikan terakhir, SMA, perguruan tinggi, berarti sekarang di Unsur semesternya semester berapa? Mungkin kan di sini ada yang semester 5, semester 7 gitu. Nah, kemudian di sini kemampuan atau skill ya. Nanti silahkan kalian bisa tambahkan beberapa skill yang kalian kuasai gitu ya. Karena beberapa mitra magang itu ada yang mengharapkan gitu ya kemampuan-kemampuan seperti editing video atau mungkin foto dan sebagainya ya untuk membuat konten gitu. Jadi jika kalian memang biasa bikin konten atau mungkin punya kemampuan-kemampuan editing video, foto, mungkin bisa ditampilkan di sini. Kemudian bahasa, silahkan mungkin jika ada kemampuan bahasa asing gitu ya, bisa ditampilkan di sini juga di CV. Kemudian di atas data diri kalian silahkan dicantumkan nomor telepon, email, sosial media, dan juga alamat atau tempat tinggal. Selanjutnya di bawah ada motivasi. Di motivasi ini kalian jelaskan alasan atau motivasi kalian mengikuti program PKKM. Kemudian kalian juga mencoba meyakinkan kami bagaimana komitmen kalian dalam mengikuti program magang ini sampai akhir. Gitu ya. Kemudian pengalaman, nanti mungkin kalian beberapa ada yang pernah mengikuti organisasi, volunteer, atau acara-acara kepanitiaan, mungkin silahkan bisa ditambahkan di sini. Di sini sudah ada contohnya, misalkan di BEM FEB Unsur, kementeriannya apa, atau di koordinator bidang apa, penjelasannya singkat terkait dengan tugas dari jabatan ataupun posisi kalian. Oke, kurang lebih itu ya. Jadi insya Allah dari semua persyaratan untuk mengikuti skema-skema tersebut, insya Allah satu malam itu atau satu hari ini jadi. Jadi misalkan saya pengen daftar magang lah, ya udah tinggal tambahkan atau diedit aja CV yang akan saya nanti share, kemudian nanti langsung
apply gitu ya di form yang sudah kita sediakan. Oke, untuk CV-nya silakan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Cukup jelas ya saya rasa ya. Nanti mungkin bisa tambahkan juga di sini foto kalian ya, foto terkini. Boleh Word apa harus kayak gitu Pak Joni? Nah, ini nanti kan Ininya. formatnya dari Udah tinggal isi ya. PPT ya. Jadi nanti silakan kalian tinggal edit aja di PPT, lalu biar lebih gampang di save as PDF aja. Ya. Oke, gitu. Ya teman-teman ya. Jadi nanti akan di-upload Pak Joni di grup sosialisasi untuk template CV-nya, CV magangnya. Jadi tinggal tulis, itu kayaknya nanti tinggal ditulis-tulis saja teman-teman. Jadi nggak repot ya, nggak harus desain lagi teman-teman. Jadi udah nggak ada ini ya. Tapi yang udah upload itu kayaknya udah pada desain deh, tapi ya udah nggak apa-apa, malah bagus sih. Cuma nanti juga ada dari kita juga. Ya itu. Ada apa lagi teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin untuk riset mengenai topik riset, atau mungkin untuk perusahaan mengenai syarat-syaratnya atau magang, mungkin tempatnya atau gimana? Maksimal pengumpulan outline. Oh ya, jadi kemarin Alvin juga sempat nanya ke saya juga, jadi kan ada 3 outline ya. Jadi kalau maksimalnya mungkin 3 aja cukup teman-teman ya. Kan di GFORM itu kalau nggak salah ada 3 tempat pengumpulan ya. Nah, tapi minimal 1 aja teman-teman, minimal 1. Tapi kalau misalnya teman-teman punya 3 judul atau 2 judul juga nggak masalah. Jadi mungkin nanti yang teman-teman upload cukup ya riset model Canva-nya aja ya. Atau mungkin Bu Asmi ingin menambahkan? Iya, Pak Bagas begitu. Jadi minimal 1 saja nggak apa-apa gitu ya dengan riset model Canvas. Atau kalau misalkan punya beberapa topik ya silakan maksimal 3 ya sesuai dengan yang ada di Google Form. Linknya sudah saya share kembali ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk sosialisasi PKKM pada hari ini. Diharapkan teman-teman ketika sudah mengetahui formatnya seperti apa, format CV, format proposal bisnis, dan juga format format riset model Canva, teman-teman sudah bisa segera membuat ya. Dan saya rasa ini karena ini deadline-nya ada tanggal 14, saya rasa itu masih waktu yang cukup panjang ya untuk teman-teman membuat dari masing-masing itunya. Nah, ini ada dari Mbak Anissa Ramadhani, Pak Joni. Pak, apakah CV boleh menggunakan format ATS friendly atau harus sesuai template ya? Oke, kalau punya template sendiri boleh, cuma isinya itu ya kurang lebih itu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi poin-poin yang tadi saya sampaikan itu ada semua di dalam CV yang kalian buat sendiri seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, jadi dibebaskan ya. Yang penting isinya sesuai dengan template yang sudah buatkan oleh Pak Joni. Oke, kalau begitu mungkin sekian selesai acara sosialisasi PKKM pada sore hari ini. Terima kasih teman-teman sudah pada join ya, dan mungkin untuk teman-teman yang belum sempat join karena ada acara segala macam, nanti mungkin bisa disampaikan ya mengenai informasi-informasi yang sudah teman-teman dapatkan. Insya Allah nanti juga kita akan memberikan PPT kita juga, PPT dari perusahaan, juga PPT dari PKKM Riset di grup sosialisasi ya. Oke, jadi saya harap teman-teman setelah mengikuti PKKM ini segera mendaftar PKKM yang teman-teman minati. Oke, kalau begitu sekian dari saya sebagai MC. Jika ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih teman-teman semua.